Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta Aspija, Hana Suryani berharap kebijakan pembukaan bioskop bisa juga segera diterapkan pada industri hiburan lain. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk tidak membuka dulu bioskop dan juga tempat hiburan malam. Selamat ya, dan semoga protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan dijalankan oleh seluruh tim manajemen dan karyawan dan juga oleh para pengunjung bioskop. Nah, dengan dibukanya usaha hiburan bioskop ini, semoga akan menjadi titik terang bagi usaha hiburan lainnya di Jakarta, yang mana kita semua mengharapkan ada solusi bagi permasalahan kita semua. Permasalahan masyarakat yaitu tingkat pengangguran yang tinggi dan permasalahan dari para pengusaha yaitu kebangkrutan. Pemprov DKI Jakarta akan membuka kembali operasional bioskop. Tidak hanya itu, kafe dan live music pun akan kembali berjalan. Lalu apakah selanjutnya operasional hiburan malam juga akan dibuka? Dari sisi kesehatan, apa yang harus diperhatikan dari pembukaan sejumlah kegiatan bisnis ini? Lalu dari sisi bisnis, apa dampaknya dengan dikeluarkannya kebijakan ini? Kita akan bahas sore ini dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat sore, Pak Pandu. Selamat sore. Nanti juga kita akan bergabung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta Aspija, Hana Suryani, Mbak Hana. Dan juga sutradara film Hanung Bramantyo juga sudah bergabung. Mas Hanung, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore Mas Hanung. Ya, halo, ya. Ya, Mas Hanung, yang terbaru dulu kan bioskop akan segera dibuka. Kalau dari sisi Mas Hanung, dari sisi pekerja film, ini sudah merupakan kabar baik atau masih ada sisi dilematisnya dengan rencana pembukaan ini? Mas. Halo. Ya, Halo. saya sudah bisa jawab. Halo. Silakan Mas Hanung. Halo. Ya. Buat saya pribadi sebagai seorang Halo, pembuat Mas. film, memang sangat mengharapkan sekali bahwa bioskop segera dibuka karena ya saya memang sekolah film gitu. Saya bagaimana ada rasa kepuasan ketika film dari arahan saya itu berada dinikmati secara fokus di dalam sebuah bioskop. Kenapa bioskop menjadi penting buat saya? Karena orang menonton bioskop itu ada keseriusan dalam tanda kutip. Ya. Mereka datang khusus, mencari waktu yang khusus, membayar, dan kemudian menyaksikan sebuah tampilan film dalam bentuk layar lebar dan tidak di dalam gadget ataupun di televisi, yang mana di dalam gadget maupun televisi itu penonton bisa melakukan pausing sewaktu-waktu gitu kan. Sementara di dalam bioskop itu penonton sifatnya pasif sekali dan betul-betul menikmati sajian film dari awal sampai akhir. Ya. Dari situ kemudian penonton saya bisa memiliki ukuran bahwa film saya itu bagus atau tidak, dinikmati atau tidak kepada penonton kan dari ukuran di dalam bioskop. Karena kalau kita menonton di tempat lain, di televisi, di gadget, apalagi di komputer gitu kan, penonton sewaktu-waktu bisa berhenti sebagaimana mereka membaca novel. Jadi saya berharap sekali sebetulnya bioskop dibuka gitu kan. Tetapi tentunya saya tidak bisa serta-merta mengabaikan segala macam kondisi yang ada. Ya. Karena situasi pandemi ini juga harus disikapi juga dengan serius. Dan selama memang belum ditemukan obat, ya kan, vaksin yang bisa membantu penderita, saya berharap sekali segala aktivitas yang memicu penularan, menimbulkan klaster-klaster baru memang jangan dibuka dulu. Tetapi saya berharap sekali sebetulnya, saya percaya bahwa pelaku bioskop, pengusaha bioskop, dan juga pengusaha mal memikirkan hal itu secara detail. Artinya ketika masyarakat pengen menonton bioskop, tentunya ada protokol yang memang yang memang ketat untuk dijalankan, itu saja. Oke, jadi kalaupun dibuka, protokol kesehatannya juga harus jadi prioritas, begitu ya Mas Hanung. Saya berikutnya ke Mbak Hana. Mbak Hana, kita beberapa waktu lalu sempat juga berbincang soal ini. Sudah ada langkah apa yang dibahas dengan Pemprov DKI? Kalau bioskop sudah dibuka, hiburan malam bagaimana?
Oke, selamat sore Mbak Priska dan selamat sore rekan-rekan semua yang menonton tayangan hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada usaha hiburan bioskop untuk dibukanya kembali. Karena memang kami ini diberi hak kami untuk menjalankan usaha kami. Bukan kami tidak serius, bukan kami tidak peduli pada kesehatan, karena kami juga adalah bagian dari masyarakat. Gitu. Nah, tapi paling tidak berilah kami kesempatan untuk mensimulasikan, menjalankan usaha hiburan ini. Nah, saya berharap dengan dibukanya usaha hiburan bioskop, ini menjadi tolak ukur atau menjadi titik terang ke depannya untuk usaha hiburan yang lain. Yang mana protokol yang akan diterapkan pada bioskop itu akan tidak berbeda jauh dengan usaha hiburan yang lain, walaupun usaha hiburan ini beragam jenisnya dan beragam juga pola dari operasionalnya. Nah, inilah yang sekarang saya pelajari adalah begini. Mari kita sama-sama berilah kami ruang untuk mensimulasikan. Karena di sini sudah terbukti di beberapa daerah penyangga di Jakarta, kita ambil paling dekat adalah daerah Bekasi. Ya. Yang mana daerah Bekasi sudah dibuka dari bulan Juni, Mbak. Yang ditakutkan di Jakarta dibuka adalah menyebabkan epicentrum baru. Tetapi sampai hari ini daerah Bekasi tidak menyebabkan epicentrum baru. Kenapa? Karena ujung tombaknya adalah di protokol yang ketat, komitmen dari pengusaha dan pengunjung, dan ketiga adalah pengawasan dari pemerintah. Begitu, Mbak. Oke, kalau Pak Pandu melihatnya seperti apa? Bioskop salah satu hiburan akan segera dibuka. Bisakah protokol ini juga diterapkan untuk hiburan malam misalnya yang juga sampai saat ini belum dibuka di DKI Jakarta, Pak Pandu? Ya, sebenarnya kan semua kegiatan yang menghimpun banyak orang itu berisiko, ya. Baik di dalam bioskop maupun di luar bioskop gitu. Tapi kan ada cara-cara untuk menekan risiko tersebut. Ya. Nah, cara-cara itu yang kita harus terapkan dengan konsisten. Saya percaya kalau misalnya di dalam bioskop sirkulasi udaranya baik, ya kan? Kemudian setiap penonton selalu menggunakan masker, itu risikonya akan rendah. Apalagi kalau ada jarak dan kemudian juga ada sering mencuci tangan. Jadi sebenarnya secara saintifik, ya kan, perilaku 3M itu menurunkan risiko, baik di dalam gedung atau di luar gedung. Nah, kalau di dalam bioskop, karena harus tinggal lebih dari 1,5 jam, itu atau 2 jam ya, itu harus ada prasyarat lain. Antara lain adalah sirkulasi udaranya harus baik, ya kan? Dan kemudian ada jarak di antara penonton. Dan kemudian juga selama menonton jangan bicara dan jangan makan minum. Kalau itu dilakukan, saya kira risikonya sangat rendah. Jadi kalau memang mau dibuka, silakan kita terapkan dengan konsisten. Saya percaya bahwa pengusaha bioskop itu tidak mau rugi atau ingin menjadikan bioskopnya itu aman. Karena dia harus mengundang penonton. Protokol ini bisa diterapkan juga di hiburan malam atau seperti apa? Protokolnya saya nggak tahu diterapkan seperti apa. Tapi di banyak negara kita katanya sudah diterapkan. Dan juga ada kegagalan juga, karena kita belajar juga dari mereka yang sudah berhasil, dan ada yang akhirnya ada yang bocor juga. Nah, kita belajar supaya hal itu tidak terjadi di Indonesia. Oke, nah kalau Mas Hanung soal tadi kan yang jadi prioritas harusnya juga protokol kesehatan kalau bioskop segera dibuka. Mas Hanung sudah lihat langsung belum ke bioskop-bioskop di Jakarta soal seperti apa nanti protokol kesehatannya yang akan diterapkan? Mas Hanung? Halo. Ya, bisa dengar suara saya? Ya, kecil sekali. Bagaimana? Oke. Ya, jadi soal protokol kesehatan yang akan diterapkan di bioskop, Mas Hanung sudah sempat meninjau langsung, sudah sempat lihat langsung belum persiapannya di bioskop-bioskop yang ada di Jakarta? Belum, terus terang belum. Tapi saya sudah dikirimin beberapa protokol kesehatan ya, dari beberapa asosiasi Aprofi, asosiasi sutradara sudah dikirimin, dan saya cukup membaca dengan cermat, dan saya kalau itu diterapkan saya merasa yakin bahwa itu akan aman. Tapi ya sekali lagi tentunya sekali lagi kita berhadapan dengan manusia, dan
Saya belum tahu apakah itu bisa berhasil dengan baik apa tidak, tetapi ini semua tergantung dari masyarakat semuanya dalam menyikapi bioskop. Saya berharap sekali sih teman-teman semuanya, masyarakat kita film yang sering menonton bioskop juga bisa menerapkan disiplin dan yang baik ketika kita berada di gedung bioskop, sehingga jangan sampai menimbulkan klaster baru aja. Udah itu aja sih, Mbak. Oke. Mas Hanung sempat ngobrol atau tidak dengan kawan-kawan pecinta film? Misalnya apakah ada komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan ini? Tentu kan yang menginginkan bioskop dibuka kembali bukan hanya pekerja film, tapi juga pecinta film, penikmat film, juga para pengusaha. Sorry, bisa diulangi lagi karena Oke. Ya, Mas Hanung. tidak bisa menangkap. Ya, Mas Hanung, apakah sudah sempat juga berbicara dengan komunitas pencinta film misalnya soal apakah memang mereka mereka bersedia berkomitmen untuk menaati kedisiplinan, untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti itu, Mas Hanung? Ya, sebenarnya komunitas film yang saya yang berhubungan dengan saya ya komunitas film yang ada di lingkungan yang ada di circle saya saja. Pada intinya mereka merindukan bisa menonton film di bioskop, tetapi mereka semua merasa khawatir jika memang akan menimbulkan klaster baru, jadi memilih untuk ya sudahlah, kalau memang harus menunggu kita harus menunggu. Tetapi pada intinya mereka sangat mengharapkan ada sesuatu yang khusus, ada perlindungan dalam tanda kutip, ada perlindungan ketika kita datang ke gedung bioskop itu aman, itu aja. Oke, jadi satu sisi ya memang rindu, tapi sisi lainnya juga was-was. Kalau dari Mbak Hana progresnya seperti apa sih? Kan sudah sempat ngobrol juga dengan Pemprov DKI. Nah, untuk simulasi ini sudah pernah dilakukan atau belum? Untuk di hiburan malam seperti apa kesiapannya? Oke, Mbak. Kalau saya adalah pengusaha, saya yakin di atas saya ini banyak sekali para pejabat dengan kewenangannya dan pakar dan dari keilmuannya masing-masing gitu. Kami ini pengusaha siap diperintah apapun yang ditudingkan. Contoh, kalau protokol kami dituding tidak kuat, mohon diperintahkan, Mbak. Perintahkan kami, contoh, sampai terakhir pun kami sepakat untuk membuat tes rapid kepada pengunjung kami, semua pengunjung kami itu di luar dari seluruh karyawan kami, sampai seperti itu. Nah, kemarin saya dapat kabar dari pihak DPRD, salah satu dari Satgas COVID daerah, minggu depan akan melakukan kunjungan simulasi ke beberapa karaoke percontohan dari anggota saya. Ya. Nah, ini saya bersyukur banget ada para pejabat daerah yang mau mulai bergerak menyuarakan kami dalam rangka mau melihat langsung, terjun langsung bagaimana kesiapan dari kami. Karena saya menyayangkan beberapa pengusaha yang belum dibuka sampai hari ini, mereka banyak sudah melakukan inovasi. Sampai kalau pengusaha karaoke, mereka sudah menyiapkan box sterilisasi untuk para mic yang akan dipakai oleh pengunjung. Dan belum lagi inovasi-inovasi lain yang digunakan untuk membunuh virus di daerah usahanya. Oke. Begitu, Mbak. Nah, Pak Pandu melihatnya apa persiapan dari para pengusaha hiburan ini sebenarnya apakah bisa setidaknya dibuka dulu dan dilihat dulu, diuji cobakan dulu apakah berhasil atau tidak. Kalau dari sisi Pak Pandu seperti apa? Apakah bisa diterapkan dulu? Ya dicek dulu ya. Jadi lebih baik persiapannya sebaik mungkin. Karena kita tidak mau sudah dibuka kemudian ditutup. Itu yang jangan sampai. Usaha sendiri. Begitu dibuka bisa jalan terus karena kan pertama pembukaannya mungkin bertahap ya, 50% dan sebagainya. Kalau ditutup lagi kan kepercayaan masyarakat juga rusak. Ya. Dan dunia usaha kan sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat. Jadi saya percaya sebenarnya dunia usaha itu akan menerapkan itu karena kalau tidak mereka rugi sendiri. Dan kalau sekali tidak bisa dipercaya, masyarakat tidak mau datang. Jadi dengan demikian kita juga pemerintah daerah juga harus mempersiapkan karena kalau ini jalan bisnisnya juga bisa memberi masukan kepada ini kan pajak pemerintah daerah. Ya. Jadi semua untung kok, semua diuntungkan. Karena semua diuntungkan, maka kita bersama-sama supaya penerapan ini benar-benar dipersiapkan dengan baik, terus dilaksanakan terus-menerus,
Dengan demikian maka dalam era pandemi ini semua kegiatan bisa berjalan dengan risiko yang sangat rendah. Ya, karena sektor usaha jalan dengan adanya trust atau kepercayaan, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Berikutnya kita akan bahas lagi protokol kesehatan seperti apa yang harus dipegang komitmennya, baik itu dari pelaku usaha maupun para konsumen. Kita akan bahas di Kompas Petang, usai jeda.